Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana fa'ahsana ta'limana wa addabana fa'ahsana ta'dibana. Tsumma salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan rahmatnya kepada kita semua. Kemudian selawat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang salat jamak dan salat qashar. Dan ini merupakan salah satu materi yang diajarkan di mata kuliah Kapital Selekta Fikih yang merupakan bagian dari bab ibadahnya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bersuci dan sholat, mukadimah sholat, apa itu sholat dan apa aja rukunnya dan bagaimana tata cara sholat. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menjamak sholat dan mengqashar sholat. Ya. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al ilmana khalisan liwajhikal karim waftah 'alaina bifatikal mubin. Amin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang yang pertama, pengertian. Apa yang dimaksud dengan jamak dan qashar, hukum dan dasar hukumnya. Apa itu hukum jamak dan qashar dan apa dalil yang melandasi hukum tersebut. Yang ketiga, syarat dari jamak dan qashar dan yang keempat, tata caranya. Yang pertama, jamak salat. Pengertian jamak. Menjamak salat itu berasal dari bahasa Arab dari kata-kata jam'un, yaitu menggabungkan pelaksanaan dua salat fardu pada satu waktu. Menggabungkan pelaksanaan dua salat wajib pada satu waktu. Itu salat yang bisa digabungkan adalah salat zuhur dengan asar dan salat maghrib dengan isya. Maka selain dari ketentuan di atas tidak boleh dilaksanakan seperti menjamak salat subuh dengan zuhur atau menjamak salat asar dengan salat maghrib. Alasan dibolehkannya menjamak salat. Yang pertama, perjalanan yang ditempuh dengan jarak 81 km, ini minimalnya. Ini menurut mayoritas ulama. Yang kedua, dalam keadaan sakit. Yang ketiga, ada uzur syar'i lainnya yang membolehkan seseorang melakukan jamak salat. Seperti seorang dokter yang akan melakukan operasi. Menurut perkiraan, operasi yang dilakukan itu misalnya dilakukan mulai dari waktu zuhur dan dia akan memakan waktu sampai masuknya waktu maghrib. Nah, dalam kondisi ini, dokter tersebut dibolehkan menjamak salat dengan alasan uzur syar'i, uzur yang dibolehkan oleh syariat Islam. Hukum salat jamak. Ya, salat jamak itu hukumnya boleh, dibolehkan menurut jumhur ulama. Ya. Dalil yang membolehkannya yaitu dalil yang diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Dia berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di peperangan Tabuk. Idza irtahala qabla zayghi syamsi akhar az-zuhra ila ay yajma'aha ila al-'asri. Jadi ketika Nabi berangkat bepergian atau berjalan ke medan perang sebelum tergelincirnya matahari. Tergelincir matahari ini maksudnya apa? Nabi berangkat ke medan perang sebelum masuknya waktu zuhur, maka beliau akhar az-zuhra ila ay yajma'aha ila al-'asri, mengakhirkan waktu zuhur dan menggabungkannya ke waktu asar, dalam artian melaksanakan salat zuhur di waktu asar. Fayusallihima jami'an, dan dia melaksanakan salat keduanya secara jamak. Wa idza irtahala ba'da zayghi syams, dan ketika Nabi melakukan perjalanan setelah tergelincir matahari, dalam artian setelah masuknya waktu zuhur, ajjalal asra ilal zuhri. Nabi mendahulukan atau menyegerakan pelaksanaan salat asar ke waktu zuhur. Ya.
wa shallat zuhra wal asra jami'an, dan beliau melaksanakan salat zuhur dan asar sekaligus, artian menggabungkan salat zuhur dan asar dan dilaksanakan di waktu zuhur. Summa saro, kemudian Nabi melakukan perjalanan. Wa kana idza irtahala qabla al-maghrib, dan Nabi ketika melakukan perjalanan sebelum masuknya waktu maghrib, akharal maghrib hatta yusalliha ma'al isya. Nabi mengakhirkan salat maghrib dan menggabungkannya dengan isya. Wa idza irtahala ba'dal maghrib, dan ketika beliau melakukan perjalanan setelah masuknya waktu maghrib, ajjalal isya wa fasallaha ma'al maghrib. Nabi menyegerakan pelaksanaan salat isya dan melaksanakannya bersama salat maghrib. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal. Ini menandakan bahwasanya Nabi sendiri melakukan salat jamak. Itu yang pertama yang dilakukan, yaitu jamak takdim, jamak takhir, yaitu dengan mengakhirkan salat zuhur ke salat asar dan dilaksanakan waktu asar. Dan kondisi kedua, Nabi pernah melakukan jamak takdim, yaitu menggabungkan salat isya dengan maghrib dan melaksanakannya di waktu maghrib. Jadi dalil ini menunjukkan bahwasanya menjamak salat hukumnya boleh. Pembagian jamak. Berdasarkan penjelasan dari hadis tadi, diketahui bahwasanya jamak tersebut terbagi dua. Yang pertama jamak takdim. Ya. Takdim, ya, ini merupakan masdar dari qaddama yuqaddimu, artinya mendahulukan. Ya. Maksudnya adalah mengumpulkan ke muka atau ke depan, yaitu mengerjakan salat maghrib dengan isya dalam waktu maghrib, ya, dan mengerjakan salat zuhur dan asar dilaksanakan waktu zuhur. Jadi dalam waktu asar dan maghrib tidak perlu mengerjakan salat lagi. Ini namakan dengan jamak takdim, menggabungkan dua salat dan dilakukan di waktu pertama. Yang kedua jamak takhir, artinya mengumpulkan ke belakang, yaitu mengerjakan salat zuhur dan asar dalam waktu asar, dalam waktu yang kedua, dan mengerjakan salat maghrib dan isya dalam waktu isya, atau dalam waktu kedua. Dan dalam waktu zuhur dan maghrib tidak perlu lagi mengerjakan salat. Syarat-syarat pelaksanaan jamak. Ini kita ambil pendapat Syafi'iyah. Ya, ada beberapa syarat. Yang pertama, tartib. Ya, tartib ini maksudnya salat itu dimulai dengan salat yang memiliki waktu, salat yang punya waktu. Ya. Seperti ketika salat zuhur digabungkan dengan salat asar, maka yang didahulukan pelaksananya adalah salat zuhur. Ya. Kenapa? Li'annaha sahibatul waqt, karena dia yang memiliki waktu. Fayusalli az-zuhr awalan summa al-asr wal maghrib summa al-isya wa huwa syartun 'inda Syafi'iyah. Dan ini merupakan syarat menurut mazhab Syafi'i. Ya. Oke. Kemudian niyatul jam'i, berniat untuk melakukan jamak. Haitsu yanwi jama' asar takdiman, ya, itu dengan berniat menjamak asar dan mendahulukannya, atau menjamak salat maghrib takdiman, secara takdim. Ya, dan disyaratkan di sini niat ini fis salatil ula, ya. Niat itu berada di takbir salat pertama. Ketika seorang menggabungkan pelaksanaan salat zuhur dan asar, berarti dia berniatnya itu di awal di pelaksanaan takbir salat zuhur. Dan ketika dia menggabungkan salat maghrib dan isya, dia itu berniat di waktu takbir salat maghrib. Yang syarat yang ketiga itu mualah bainahuma. Apa yang dimaksud dengan al-mualah ini? Mualah ini ay baina fi'li salah al-ula was-saniyah bi alla yatul al-fasl bainahuma urfan. Jadi tidak ada pembatas, tidak ada waktu yang membatasi, tidak lama waktu yang membatasi antara pelaksanaan salat pertama dengan salat kedua. Maksudnya ketika salat zuhur sudah dilaksanakan dan mau dilanjutkan salat asar, maka tidak ada amalan lain atau perbuatan lain yang membatasi keduanya. Syarat selanjutnya itu dawamul uzur. Ya. Maksudnya di sini uzur yang membolehkan untuk menggabungkan salat itu tetap ada sampai selesainya pelaksanaan salat kedua. Ini merupakan syarat pelaksanaan salat jamaah.
Cara jamak, ya, sebagaimana disebutkan tadi bahwasanya sholat yang boleh jamakkan itu sholat zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Selain dari keempat sholat ini tidak boleh, berarti sholat subuh tidak boleh dijamak dengan zuhur, begitupun sholat subuh tidak boleh dijamak dengan sholat isya. Menjamak sholat bisa dilakukan secara takdim. Takdim ini dilaksanakan di waktu pertama, atau takhir dilaksanakan di waktu kedua, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Berniat untuk menjamak salat. Ya, sebagaimana disebutkan tadi, niatnya itu berada di salat pertama. Antara dua salat yang dijamak harus beriringan atau tidak boleh dipisahkan oleh tempo waktu yang lama. Terus membatasi antara dua salat dengan iqamah. Ketika udah selesai salat pertama, mau lanjut salat kedua, ya itu dibatasi dengan iqamah. Setelah selesai jamak, kita lanjut ke qasar salat. Qasar ini merupakan bahasa Arab yang artinya memendekkan. Jadi yang dimaksud dengan mengqasar salat adalah mengurangi jumlah rakaat salat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Oleh sebab itu, salat yang bisa diqasar hanya salat yang 4 rakaat, yaitu zuhur, asyar, dan isya. Salat maghrib 3 rakaat tidak bisa diqasar menjadi 2. Ketentuan dalam qasar salat. Ketentuan pertama sama dengan jamak itu dalam perjalanan minimal 81 km. Yang kedua, salat yang boleh diqasar hanyalah salat yang jumlah rakaatnya 4, yaitu zuhur, asar, dan isya. Perjalanan yang ditempuh tidak untuk maksiat. Sebagaimana jamak, qasar ini merupakan pelaksanaan salat yang dibolehkan dalam ajaran Islam. Dalilnya itu surah An-Nisa ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqasar salat. Ya. In khiftum, jika kamu khawatir, kamu takut diserang oleh orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi di sini ini disebutkan bahwasanya wa idza darabtum, darabtum ini kamu berpergian, berarti safar atau berpergian merupakan salah satu sebab yang membolehkan mengqasar salat. Ya. Begitu juga di sini menurut penafsiran para ulama, wa in khiftum, kamu khawatir, ya, khawatir ketika mau diserang oleh orang-orang kafir. Berarti salat qasar ini mengqasar salat, memendekkan jumlah rakaat salat dari 4 menjadi 2, itu dibolehkan dalam kondisi peperangan. Begitu juga ditafsirkan oleh ulama, in khiftum ini jika kamu khawatir. Khawatir ini bisa dimaknai secara generalisir, yaitu misalnya seorang dokter mau melakukan operasi, ya, dan waktu zuhur sudah masuk. Dan dari maksudnya waktu zuhur ke dia memasuki ruang operasi itu hanya mungkin untuk melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat. Maka dalam kondisi ini dia boleh mengqasar sholat zuhurnya dari 4 menjadi 2. Syarat-syarat qasar. Jarak tempuh perjalanan minimal 81 km. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Yang kedua, perjalanan yang dilakukan adalah perjalanan yang mubah atau perjalanan yang boleh, bukan dalam rangka maksiat. Di antara perjalanan yang mubah adalah yang pertama safar wajib. Safar wajib ini perjalanan dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Jadi dia dalam rangka pelaksanaan ibadah haji, dia boleh mengqasar salat 4 menjadi 2. Safar mubah, perjalanan dalam rangka perdagangan. Berarti ketika antum dalam rangka menuntut ilmu dan itu merupakan safar wajib, dalam kondisi ini antum juga boleh mengqasar salat 4 menjadi 2. Safar berkelanjutan, ya, berkelanjutan sampai sempurnanya salat. Ya. Maksudnya ketika seorang melakukan qasar salat, maka dalam kondisi itu dia harus masih dalam perjalanan. Berarti ketika dia sudah sampai di tempat tujuannya, dia tidak boleh lagi mengqasar salatnya. Yang keempat, berniat melaksanakan qasar ketika takbiratul ihram. Ya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya niat itu dilakukan di takbiratul ihram. Tidak mengikuti imam yang mukim. Jadi ketika seorang mengqasar salat, dia tidak boleh berimam kepada imam yang mukim. Imam yang melaksanakan salat
seperti biasa, tidak mengkosarnya. Oke, demikianlah penjelasan tentang jamak qasar. Dan di sini perlu diperhatikan bahwasanya menjamak salat bisa terpisah. Begitupun mengqasar salat bisa terpisah. Ya. Jadi seseorang uh, ketika dia butuh mengqasar salat, dia boleh melakukan qasar salat tanpa menjamaknya. Dan boleh yang ketiga, boleh menggabungkan keduanya, menjamak salat zuhur dan asar, kemudian dilakukan dalam salah satu waktu, tapi sekaligus dilaksanakan dengan qasar. Dua rakaat salat zuhur dilaksanakan 2 rakaat dan salat asar dilaksanakan 2 rakaat, boleh seperti itu. Atau menggabungkan pelaksanaan salat maghrib dan isya dan qasar digabung dengan qasar sekaligus, berarti dia laksanakan salat maghrib 3 rakaat, kemudian salat isya 2 rakaat. Demikianlah penjelasan materi kita hari ini. Silahkan diringkas materinya dan kemudian hasil ringkasannya diupload di kampus. Terima kasih atas perhatiannya. Nakhtatim bersana hadzal yaum bi qiraati du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.